Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kamalawati dengan NIM 23042321. Di sini saya akan memimpin selama diskusi berlangsung. Baiklah, kelompok kami di sini akan memaparkan hasil laporan KKL kami di Kantor Pendapatan Daerah Kota Padang. Yang dimana ini untuk memenuhi tugas laporan PJBL mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adil Mubarak, SIP, MSI. Baiklah, untuk hasil laporan pertama yaitu mengenai analisis penggunaan Sismiop dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Bapenda Kota Padang akan dipaparkan oleh Mutiara Rizkina Alia. Kepada Mutiara dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menyampaikan Kota Padang. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Kota Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat memiliki potensi PBB yang besar, tetapi menghadapi tantangan dalam akurasi data dan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, Bapenda Kota Padang mengadopsi sistem digital yaitu Sismiop untuk mengelola PBB secara lebih modern dan efektif. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana implementasi Sismiop dan sejauh mana keberhasilannya serta apa saja yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks pemerintahan. SIM membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, salah satunya dalam pengelolaan PBB. Sementara itu, PBB adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Proses pengelolaannya melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pendapatan hingga pembayaran. Slide selanjutnya. Sismiop merupakan sistem digital yang dikhususkan untuk mengelola administrasi PBB secara menyeluruh, dari pendataan hingga pelaporan. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Untuk menilai efektivitasnya digunakan model Delon dan MCLean yang mencangkup kualitas sistem, kualitas informasi, layanan, kepuasan pengguna, dan manfaat sistem. Faktor pendukung lainnya adalah dukungan manajemen, pelatihan, serta kesiapan teknologi dan budaya organisasi. Dalam laporan kali ini, metode penelitian yang saya gunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi juga digunakan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Implementasi Sismiop. Sismiop mulai diterapkan sejak tahun 2013 bersamaan dengan peralihan pengelolaan PBB ke pemerintahan daerah. Sistem ini terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan jaringan Kominfo Kota Padang. Aplikasi tambahan seperti ESPPT dan BPHDB juga digunakan untuk mendukung kinerja. Pengaman data dilakukan melalui sistem berbasis peran sesuai bidang masing-masing. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi Sismiop,
Eh, Seperti yang pertama ada gangguan server dan koneksi internet pada jam sibuk. Yang kedua, perbedaan pemahaman teknologi di antara pegawai. Yang ketiga, koordinasi antar bidang yang masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, ada tantangan eksternal dari masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital. Selanjutnya, dampak penggunaan Sysmiop. Penggunaan Sysmiop berdampak positif pada pengelolaan PBB. Beberapa dampaknya antara lain yaitu ada peningkatan akurasi data melalui pemutakhiran, pelayanan lebih cepat dengan fitur ESPPT, penerimaan pajak lebih optimal melalui sistem pembayaran digital, dan efisiensi kerja pegawai lewat fitur pelaporan dan monitoring real time. Untuk mengatasi tantangan, Bapenda Kota Padang menyusun strategi dalam pengembangan. Seperti yang pertama ada integrasi fitur geotagging dan visualisasi GIS. Yang kedua, penyederhanaan tampilan agar lebih user-friendly. Yang ketiga, sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Dan yang terakhir, penguatan infrastruktur IT seperti server dan cloud storage. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari laporan Sysmiop ini yaitu Sysmiop telah mendukung digitalisasi pengelolaan PBB secara signifikan di Kota Padang. Namun agar hasilnya lebih optimal perlu dilakukan pelatihan rutin bagi SDM, pengembangan sistem secara teknis serta edukasi kepada masyarakat agar manfaat sistem ini bisa dirasakan secara merata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari laporan hasil KKL yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Rizkina. Selanjutnya, laporan penelitian mengenai sistem informasi manajemen sebagai pendukung keputusan strategis pajak daerah, di mana studi kasusnya yaitu di kantor Bapenda Kota Padang, akan disampaikan oleh Mutia Fazila. Kepada Mutia dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen sebagai pendukung keputusan strategis pajak daerah studi kasus Bapeda Kota Padang. Slide selanjutnya, topik keputusan strategi pajak daerah studi kasus Kota Padang yaitu ada beberapa topik. Yang pertama yaitu gambaran umum. Yang kedua, peran keputusan strategis. Yang ketiga, keakuratan dan kecepatan. Yang keempat, peningkatan efektivitas. Nah, dalam era digital yang menurut efisiensi dan transparansi, sistem informasi manajemen menjadi alat strategis bagi instansi pemerintah seperti Bapeda Kota Padang dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan akurat. SIM memungkinkan pemimpinan merumuskan kebijakan pajak daerah secara efektif dengan menyajikan informasi real time, membantu identifikasi potensi pendapatan, serta merespon tantangan operasional secara tepat. Namun, implementasi menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan pemanfaatan data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas SIM, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi agar SIM benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Bapeda Kota Padang. Terdapat metode penelitian, ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis di Bapenda Kota Padang. Selanjutnya yaitu terdapat subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah di Kota Padang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan strategis pajak daerah. Subjek tersebut meliputi pejabat struktural, pihak teknis yang berperan dalam proses input data, analisis informasi, dan penyusunan strategi organisasi
berdasarkan data yang dihasilkan oleh SIM. Pejabat struktural di Papeda Kota Padang yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait kebijakan pengelola pajak daerah. Operator teknis atau IT support yang berperan dalam aspek teknis seperti input data, troubleshooting sistem, dan pengembangan fitur aplikasi SIM. Yang ketiga yaitu staf analisis data atau perencanaan yang menggunakan informasi dari SIM untuk merumuskan laporan dan mendukung perencanaan strategis. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum sistem informasi manajemen di Papeda Kota Padang. Papeda Kota Padang telah menerapkan beberapa sistem informasi yang saling terintegrasi antara lain SKBD, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah. SIPD, Sistem Informasi Pajak Daerah. SISMIOP untuk pajak bumi dan pembangunan, dan ALPA, Administrasi Pelayanan Pajak Lokal. Sistem-sistem ini berfungsi dalam pengumpulan data wajib pajak, pemantauan pembayaran, pelaporan penerimaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Media sosial juga dimanfaatkan untuk mendukung penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu peran sistem dalam pengambilan keputusan strategis. SIM berperan penting dalam menyediakan data yang akurat, cepat, dan relevan sehingga memungkinkan pemimpinan Bapenda menyusun strategi dan kebijakan basis data melalui SIM. Pimpinan dapat memantau realisasi penerimaan pajak secara real time, mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergali, serta menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak dan alokasi sumber daya. Keakuratan dan kecepatan informasi, sistem informasi di Bapenda dinilai cukup akurat dan cepat, dengan catatan bahwa keakuratan sangat tergantung pada konsistensi input dari setiap bidang. Informasi yang tersedia secara real-time mempercepat proses pemantauan dan pengambilan keputusan. Sistem ALPA secara khusus telah mempercepat proses administrasi, meskipun terkadang terkendala oleh gangguan jaringan. Adapun kendala dan tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi SIM antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, kebutuhan pelatihan berkala untuk menyesuaikan dengan fitur baru, serta koordinasi antar bidang. Meskipun tidak dapat terkendala signifikan dalam hal anggaran, pengamanan data menjadi perhatian sehingga perlu batasan akses sesuai tupoksi. Upaya peningkatan efektivitas SIM, Papeda terus melakukan pelatihan internal setiap kali ada sistem atau fitur baru yang diluncurkan. Inovasi dan pengembangan sistem dilakukan secara berkelanjutan agar SIM tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan. Selain itu, penerapan SIM telah mendorong perubahan budaya kerja yang lebih terbuka terhadap teknologi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Eh, Sekian penyampaian hasil KKL yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, baiklah, untuk hasil laporan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi sistem informasi pajak daerah atau SIPD dalam mendukung efektivitas pelayanan publik di Bapenda Kota Padang akan saya paparkan sendiri. Adapun latar belakang dari laporan penelitian ini yaitu bahwa pelayanan publik yang efektif sangat penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Sistem pengelolaan pajak secara manual sering mengalami kendala seperti proses yang lambat, data tidak akurat, dan pelayanan yang kurang transparan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi pajak daerah berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan pelayanan pajak, di mana evaluasi terhadap implementasi SIPD diperlukan untuk mengukur sejauh mana sistem ini mendukung efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan pajak daerah.
Adapun metode penelitian yang saya gunakan di dalam penelitian ini, yang dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Bapenda, petugas pajak dan wajib pajak, serta observasi proses pelayanan dan dokumentasi terkait SIPD. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi kelebihan, kendala, dan peran SIPD, di mana validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan teknik. Kemudian ada pun subjek penelitiannya. Yang pertama yaitu Bapenda sebagai pengelolaan dan operator SIPD. Yang kedua yaitu pejabat dan petugas pajak yang menggunakan sistem. Yang ketiga yaitu wajib pajak sebagai pengguna layanan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu lokasi penelitian di kabupaten atau kota yang telah menerapkan SIPD secara online. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian pajak daerah, di mana pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha yang memiliki objek pajak di wilayahnya. Pajak ini wajib dibayar, bersifat memaksa, dan tidak ada imbalan langsung, namun hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pajak daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah, sehingga sangat penting untuk mendukung otonomi daerah dan pembiayaan kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah. Yang kedua yaitu fungsi pajak daerah. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, di mana pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua yaitu fungsi pengaturan, di mana pajak dapat digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat, misalnya pajak reklaim untuk mengendalikan tata kelola atau pajak hiburan untuk mengatur operasional tempat hiburan. Yang ketiga yaitu fungsi redistribusi, di mana pajak daerah berperan dalam pemerataan kesejahteraan dengan mendanai program-program sosial dan layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Dan yang terakhir yaitu fungsi kontrol, di mana pemerintah daerah dapat menggunakan pajak untuk mengontrol penggunaan sumber daya tertentu, seperti pajak air tanah atau pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian yang keempat yaitu sistem informasi pajak daerah, yang dimana SIPD adalah sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh proses pendataan, penetapan, penagihan, pembayaran, dan pelaporan pajak daerah dalam satu platform digital. Komponen utamanya yaitu SIP PBB, di mana merupakan modul khusus untuk pajak bumi dan bangunan, SIP BPHTB, modul untuk pengelolaan BPHTB, dan yang terakhir yaitu SIP PAD, di mana modul untuk pajak daerah lainnya. Adapun fitur pendukung sistem informasi pajak daerah, yang pertama yaitu pembayaran online terintegrasi dengan bank daerah, yang kedua yaitu pelaporan pajak online, dan yang ketiga SMS Gateway untuk notifikasi dan informasi ke wajib pajak, dan yang terakhir yaitu dashboard eksekutif untuk monitoring dan analisis data pajak secara real time. Kemudian manfaat SIPD yang pertama yaitu memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua yaitu mempercepat proses verifikasi, penetapan, dan pembayaran. Yang ketiga mengurangi kesalahan data dan kehilangan dokumen. Dan yang terakhir yaitu memudahkan monitoring, pelaporan, dan pengambilan keputusan oleh pejabat daerah. Adapun jenis pajak daerah, di mana pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintahan kabupaten atau kota untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Terdapat 6 jenis pajak daerah utama yang dikelola, antara lain yaitu pajak hotel, yang kedua yaitu restoran, yang ketiga hiburan, yang keempat reklaim, yang kelima penerangan jalan, dan yang kelima pajak bumi dan bangunan serta BPHTB, di mana masing-masing pajak memiliki ketentuan khusus terkait objek, subjek, dan mekanisme pemungutannya yang diatur melalui peraturan daerah. Yang kelima yaitu sistem Yang kelima yaitu pembahasan sistem manual, di mana yang pertama yaitu duplikasi data, pendataan wajib pajak serta manual sering menyebabkan data ganda dan inkonsistensi. Yang kedua yaitu proses lambat, di mana proses verifikasi, penetapan, dan pembayaran memakan waktu lama, menyebabkan antrean dan keluhan masyarakat.
Yang ketiga yaitu risiko kehilangan dokumen, di mana dokumen fisik mudah hilang atau rusak sehingga menyulitkan proses audit dan pelaporan. Dan yang terakhir yaitu kesulitan monitoring, di mana sulit untuk memantau status pembayaran dan tunggakan pajak secara cepat dan akurat. Yang keenam yaitu proses bisnis pengelolaan pajak daerah. Yang pertama yaitu pendataan, di mana petugas memberikan formulir pendaftaran dan SPTPD kepada wajib pajak, lalu melakukan validasi data dan pembuatan nomor pokok wajib pajak daerah. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran. Wajib pajak membayar ke bendahara yang kemudian menerbitkan surat setoran pajak daerah sebagai bukti pembayaran. Yang ketiga yaitu penetapan, di mana data yang sudah valid digunakan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang menjadi dasar pembayaran pajak. Dan yang keempat yaitu pelaporan, di mana bendahara membuat laporan pembayaran pajak, baik yang sudah lunas maupun yang masih kurang bayar, untuk disetujui kepala dinas dan ditindaklanjuti bagian penagihan. Dan yang terakhir yaitu penagihan, di mana bagian penagihan menerbitkan SKPD kurang bayar untuk wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dan masih melakukan penagihan lanjutan. Adapun solusi dan keunggulan SIPD yaitu dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis yang sangat penting, di mana salah satu bentuk inovasi yang diterapkan adalah penggunaan sistem informasi pajak daerah. Sistem ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dalam administrasi perpajakan daerah, serta mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan juga transparan. Adapun dampak SIPD terhadap efektivitas pelayanan publik, di mana penerapan sistem informasi pajak daerah tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengelolaan data perpajakan, tetapi juga membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, berbagai proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan juga efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Adapun tantangan dan juga upaya optimalisasi SIPD. Meskipun sistem informasi pajak daerah ini membawa banyak manfaat, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain adalah keterbatasan infrastruktur, teknologi di daerah tertentu, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur maupun wajib pajak, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Untuk mengoptimalkan penerapan SPD ini, diperlukan berbagai upaya, seperti yang pertama yaitu peningkatan kapasitas SDM, yang kedua yaitu penguatan infrastruktur IT dan juga perbaikan regulasi, dan terakhir yaitu pendampingan dan juga evaluasi. Kesimpulannya bahwa sistem informasi pajak daerah merupakan inovasi penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan pajak dan juga pelayanan publik di tingkat daerah, di mana dengan memanfaatkan teknologi digital, SIPD mampu mengatasi berbagai kendala sistem manual melalui fitur seperti database terpusat, akses multi-user, dan juga laporan otomatis. Tetapi juga memperkuat akuntabilitas, mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, serta membangun kepercayaan masyarakat, di mana meskipun masih menghadapi tantangan teknis dan juga sumber daya manusia, dengan optimalisasi yang berkelanjutan, SIPD berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang modern, partisipatif, dan juga berorientasi pada prinsip good governance. Mungkin itu saja paparan dari kami mengenai hasil KKL kantor eh, di kantor Badan Pendapatan Daerah di Kota Padang. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.